Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Guru Putra Arka, Mary Yulia, Rijalul Fikri, Bella Utami Putri, dan Putri Nadaleri akan mempresentasikan materi mengenai mengelola dan mengendalikan program etika. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Guru Putra Arka. Kepada Guru Putra Arka dipersilakan. Baik, saya Guru Putra Arka akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu melaksanakan program etika. Dalam mengembangkan program etika bisnis yang efektif membutuhkan sebuah organisasi yang tugasnya untuk mengatasi atau mengawasi tentang pelaksanaan dari program etika. Organisasi harus memiliki cara mengelola, mengevaluasi, dan mengendalikan program etika bisnis. Next. Ada 5 item khusus yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan dari program etika. Yang pertama, itu ada isi kode etik dari sebuah perusahaan. Yang kedua, ada frekuensi komunikasi mengenai kode etik dan program. Yang ketiga, ada dari kualitas komunikasi yang ada di perusahaan. Yang keempat, ada manajemen senior, yaitu kemampuan untuk berhasil memasukkan etika ke dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada manajemen lokal yang ada kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Dalam melihat program etika bisnis sebagai bagian dari perencanaan dan kegiatan strategis, manajemen sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Etika adalah aspek penting dari strategi bisnis yang dilakukan. Dalam etika, kesalahpahaman ini bermula ketika keyakinan bahwa etika karyawan merupakan masalah individu, bukan tanggung jawab manajemen. Sifat program etika di perusahaan Amerika contohnya adalah untuk menentukan risiko, pengembangan kebijakan dan kode etik, dan juga memerlukan standar perilaku khusus. Next. Selanjutnya yaitu Johnson Control adalah suatu bisnis yang dikenal karena penekanannya pada pelaksanaan etika. Hal itu secara konsisten mendapatkan tempat di perusahaan paling etis dunia, yaitu Inspire. Johnson Control mengadopsi model yang terdiri dari 4 bidang etika perilaku berdasarkan orientasi pemangku kepentingan. Yang pertama ada karyawan dan anggota tim lainnya. Yang kedua ada perusahaan dan pemegang saham. Yang ketiga pelanggan, pesaing dan pemasok. Dan terakhir publik dan komunitas. Materi selanjutnya yaitu audit etika. Audit etika adalah evaluasi yang sistematis mengenai program etika organisasi dan kinerja untuk menentukan apakah itu efektif atau tidak. Audit etika mencakup pengukuran kepatuhan yang teratur, lengkap, dan terdokumentasi dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, audit memberikan kesempatan untuk mengukur kesesuaian dengan standar etika yang diinginkan oleh perusahaan. Konsep etika muncul dari gerakan untuk mengevaluasi dan melaporkan report inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan. Semakin banyak perusahaan yang mengaudit program tanggung jawab sosial mereka dan melaporkan hasil untuk mendokumentasikan upaya mereka untuk lebih bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan juga kelompok pemangku kepentingan. Next.
Kemudian terlepas dari luasnya audit etika adalah alat yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur komitmen etis perusahaan kepada pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, investor, pemasok, anggota masyarakat, aktivis, media, dan regulator yang menuntut perusahaan bertindak etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Next. Kemudian selanjutnya manfaat dari audit etika. Next. Ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk menganalisis, melaporkan, dan meningkatkan kualitas dari perusahaan. Penilaian budaya etis organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja etis dan untuk mendokumentasikan dalam proses hukum bahwa perusahaan memiliki program etika yang efektif. Perusahaan dapat menggunakan audit etis untuk mendeteksi pelanggaran sebelum menjadi masalah utama, dan audit memberikan bukti upaya perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko etika yang utama. Kemudian audit etika ini memberikan dorongan yang signifikan bagi perusahaan untuk lebih mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara luas di berbagai bidang, termasuk tata kelola perusahaan, program etika, hubungan pelanggan, hubungan karyawan, kebijakan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Juga proses audit etika juga membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan kewajiban yang kemudian meningkatkan kepatuhannya terhadap hukum. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Guru Putra Arka. Untuk materi mengenai manajemen dan pemulihan krisis etis akan dijelaskan oleh Mary Yulia. Kepada Mary Yulia, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manajemen dan pemulihan krisis yang etis. Manfaat signifikan dari audit etika adalah dapat mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum. Krisis yang berpotensi lebih menghancurkan daripada bencana alam atau gangguan teknologi. Sama seperti perusahaan yang mengembangkan rencana manajemen krisis untuk menanggapi dan pulih dari bencana alam. Mereka juga harus bersiap untuk bencana etika yang dapat mengakibatkan biaya hukum dan keuangan yang besar dan mengganggu operasi rutin, melumpuhkan karyawan, mengurangi produktivitas, menghancurkan reputasi organisasi, dan mengikis pemangku kepentingan dan kepercayaannya. Satu studi menemukan bahwa publisitas tentang perilaku perusahaan yang tidak etis menurunkan harga saham, setidaknya selama 6 bulan. Tuduhan terhadap suap dan penyelidikan internal di Avan Products untuk sementara menurunkan harga sahamnya karena kekhawatiran bahwa sebuah skandal dapat membahayakan operasi. Bencana etis mengikuti fase eskalasi yang dapat dikenali, mulai dari pengenalan masalah etis dan keputusan untuk bertindak tidak etis hingga penemuan dan respons organisasi terhadap tindakan tersebut. Antisipasi dan intervensi yang tepat selama situasi ini dapat mencegah masalah besar. Perencanaan kontingensi tersebut menilai risiko, rencana kemungkinan, dan menyediakan alat siap untuk menanggapi krisis etika. Proses perencanaan pemulihan bencana etis melibatkan penilaian nilai-nilai organisasi, pengembangan program etika, melakukan audit etika, dan mengembangkan rencana darurat untuk potensi bencana etika. Audit etika itu sendiri memberikan kunci untuk mencegah bencana etika. Next, Bel.
Selanjutnya yaitu mengukur kinerja etis non-finansial. Meskipun sebagian besar peraturan etika dan kepatuhan perusahaan berfokus pada ukuran keuangan, untuk benar-benar memiliki integritas, organisasi juga harus fokus pada bidang kinerja non-keuangan. Kata integritas dalam konteks ini menyiratkan organisasi yang seimbang, yang tidak hanya membuat keputusan keuangan yang etis, tetapi juga etis dalam aspek yang lebih subjektif dari budaya perusahaannya. Sarbanes-Oxley Act berfokus pada akuntansi yang dipertanyakan dan metrik yang menghancurkan nilai pemegang saham. Tetapi model lain telah dikembangkan seperti Six Sigma, Balanced Scorecard, dan Triple Bottom Line untuk menangkap kinerja etis organisasi struktural dan perilaku. Six Sigma adalah metodologi yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat, didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target, dan secara sistematis bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut. Tujuan Six Sigma adalah untuk memberikan kinerja, keandalan, dan nilai kelas dunia kepada pelanggan akhir. Balanced Scorecard adalah sistem manajemen yang memfokuskan pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi, termasuk proses keuangan, pelanggan, pasar, dan internal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja dan untuk menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi. Triple Bottom Line adalah memberikan perspektif yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari keputusan yang dibuat dalam suatu organisasi. Ketika membuat komitmen yang meningkat terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, atau etika, perusahaan mempertimbangkan untuk menerapkan pelaporan Triple Bottom Line sebagai cara untuk mengonfirmasi bahwa investasi dan inisiatif mereka mendukung nilai-nilai organisasi mereka dan kesuksesan secara keseluruhan. Next, Bel. Selanjutnya yaitu risiko dan persyaratan dalam audit etika. Meskipun audit etika memberikan banyak manfaat bagi masing-masing perusahaan dan pemangku kepentingannya, mereka memiliki potensi untuk menciptakan risiko. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat mengungkapkan masalah etika yang serius dan tidak akan mengungkapkannya sampai situasi tersebut diperbaiki. Ini mungkin menemukan satu atau lebih kritik pemangku kepentingannya tidak dapat dengan mudah ditangani, karena kadang-kadang proses pelaksanaan audit etika dapat mendorong ketidakpuasan pemangku kepentingan daripada menahannya. Selain itu, proses audit membebankan beban dan biaya bagi perusahaan yang melakukannya. Meskipun merupakan tindakan yang bijaksana, tidak memberikan jaminan bahwa resiko dan tantangan etika dapat dihindari. Tantangan lain dalam menilai risiko dan mengidentifikasi standar perbandingan. Bagaimana perusahaan dapat menganalisis dan mengelola risikonya secara memadai, apa tujuan untuk memperbaiki yang harus dikembangkan, dan beberapa inisiatif untuk membandingkan penilaian risiko dan praktik terbaik telah dimulai muncul, tetapi proses ini masih dalam tahap awal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mary Yulia. Untuk materi selanjutnya mengenai proses audit akan dijelaskan oleh Rizalul Fikri. Kepada Rizalul Fikri dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya itu materinya mengenai proses audit. Di mana dalam proses audit ini banyak pertimbangan yang diperhatikan ketika melakukan audit etika, seperti kedalaman dan lebar audit, dan penerapan standar kinerja, frekuensi audit, dan bagaimana hasilnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan, serta tindakan apa yang harus diambil, dan juga beragam seperti pendekatan mereka terhadap program etika dan tanggapan mereka terhadap peningkatan tanggung jawab sosial. Audit etika haruslah unik pada setiap perusahaan.
di mana di dalamnya mencerminkan ukuran, industri, budaya perusahaan, dan risiko yang teridentifikasi, serta lingkungan dan peraturan di mana ia beroperasi. Dengan demikian, audit etika untuk bank dan untuk produsen mobil tentulah berbeda. Dan setiap perusahaan memiliki masalah peraturan yang berbeda dan risiko unik yang berasal dari sifat bisnisnya. Next. Selanjutnya itu mengenai komitmen aman dari manajer puncak dan dewan direksi. Langkah pertama dalam melakukan audit etika apapun adalah mengamankan komitmen manajemen puncak perusahaan, dan jika itu adalah perusahaan publik, maka dewan direksinya lah yang akan memberikan dorongan. Di mana mungkin datang langsung dari dewan direksi itu sendiri sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tertentu atau reformasi tata kelola perusahaan, sebagaimana terkait dengan Sarbanes-Oxley Act, yang menunjukkan bahwa dewan direksi memberikan pengawasan untuk semua kegiatan audit, dan selain itu, keputusan pengadilan yang terkait dengan anggota dewan bertanggung jawab atas program kepatuhan etis dan hukum dari perusahaan yang mereka awasi. Dan aturan dan peraturan yang terkait dengan Sarbanes-Oxley Act mengharuskan dewan menyertakan anggota yang berpengetahuan yang memenuhi syarat untuk mengawasi akuntansi dan jenis audit lainnya, untuk memastikan laporan akurat dan mencakup semua informasi yang material. Dan juga tekanan untuk audit juga bisa datang dari manajer puncak yang mencari cara untuk melacak dan meningkatkan kinerja etis dan mungkin memberikan perusahaan mereka keuntungan atas pesaing yang menghadapi pertanyaan tentang perilaku etis mereka. Dan juga mungkin mereka melakukan audit etika sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses pelaporan perusahaan mereka, di mana berdasarkan Sarbanes-Oxley Act, CEO dan CFO. Next. Selanjutnya itu membentuk komite dan mengawasi audit etika. Langkah selanjutnya dalam kerangka kerjanya adalah membentuk komite atau tim untuk mengawasi proses audit, di mana idealnya komite audit keuangan dewan direksi mengawasi audit, tetapi ini tidak terjadi di sebagian besar perusahaan. Di mana di sebagian besar perusahaan, manajer atau petugas etika tidak selalu melaporkan kepada dewan direksi saat melakukan audit sosial dan etika. Dan bagaimanapun, tim ini harus mencakup karyawan yang memiliki pengetahuan tentang sifat dan peran audit etika. Dan tim ini dapat merekrut atau menyewa konsultan luar untuk mengkoordinasikan audit dan melaporkan hasil laporannya langsung kepada dewan direksi. Seperti halnya audit keuangan, auditor eksternal tidak boleh memiliki kepentingan dengan manajer puncak atau anggota dewan lainnya. Dan berdasarkan praktik terbaik pada tata kelola perusahaan, audit harus dipantau oleh komite dewan direksi yang independen, seperti yang direkomendasikan oleh Sarbanes-Oxley Act. Next. Selanjutnya itu menentukan ruang lingkup proses audit, di mana komite audit etika harus menetapkan ruang lingkup audit dan memantau kemajuannya untuk memastikan tetap pada jalurnya. Dan ruang lingkup audit tergantung pada jenis bisnis, risiko yang dihadapi, dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika. Langkah ini termasuk mendefinisikan pokok bahasan utama atau area risiko yang penting untuk diaudit. Misalnya seperti diskriminasi, kewajiban produk, karyawan, privasi, penipuan, dan pelaporan keuangan, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Serta dasar yang menjadi daerah untuk dimulai audit pertama kalinya adalah yang didasarkan kepada konsultasi langsung, observasi, dan juga survei. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizal Fikri. Untuk materi mengenai tinjauan misi, nilai, tujuan, dan kebijakan organisasi, dan tentukan prioritas etis, akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, tinjauan misi, nilai, tujuan, dan kebijakan organisasi, dan tentukan prioritas etis ada 4. Yang pertama yaitu tinjauan misi, di mana misi keseluruhan perusahaan dapat memasukkan tujuan etika, tetapi ini mungkin terletak dalam dokumen yang terpisah, termasuk yang berfokus pada tanggung jawab sosial.
Misalnya yaitu pernyataan etika atau pernyataan nilai perusahaan dapat menawarkan panduan untuk mengelola transaksi dan hubungan manusia yang mendukung reputasi perusahaan, sehingga menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan eksternal perusahaan, di mana audit etika ini umumnya melibatkan perbandingan kinerja etis organisasi dengan tujuan, nilai, dan kebijakannya. Proses audit harus mencakup tinjauan pernyataan misi dan tujuan strategis. Selanjutnya yaitu tinjauan nilai. Menurut Franklin Energy, menetapkan 5 nilai inti yang digunakan dalam mengelola bisnisnya yang berkontribusi pada keberhasilannya, yaitu kecerdikan, orientasi hasil, kemudian berhemat, integritas, dan lingkungan kepengurusan. Di mana tinjauan ini harus mencakup pemeriksaan semua dokumen formal yang membuat komitmen terhadap tanggung jawab etika, hukum, atau sosial, serta dokumen yang kurang formal. Untuk dokumen informal mencakup materi pemasaran, kebijakan tempat kerja, kebijakan etika, dan standar untuk pemasok atau vendor. Tinjauan ini dapat mengungkapkan kebutuhan untuk membuat pernyataan tambahan untuk mengisi kesenjangan yang teridentifikasi atau membuat pernyataan misi atau kebijakan etis baru yang komprehensif untuk mengatasi kekurangan apapun. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan tujuan dan kebijakan organisasi, di mana dalam audit yang meneliti masalah diskriminasi, langkah peninjauan ini akan mempertimbangkan tujuan dan sasaran perusahaan serta kebijakannya terkait untuk diskriminasi. Ini akan mempertimbangkan sarana yang tersedia untuk mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan menilai efektivitasnya. Evaluasi semacam itu harus melihat apakah dan bagaimana manajer diberi penghargaan untuk memenuhi tujuan mereka dan sistem yang harus diberikan dan diterima oleh karyawan. Audit etika yang efektif meninjau semua sistem ini dan menilai kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentukan prioritas etis, di mana bersamaan dengan langkah ini dalam proses audit, perusahaan harus menentukan prioritas etisnya. Menentukan prioritas ini adalah tindakan penyeimbang karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas setiap pemangku kepentingan, di mana untuk menentukan prioritasnya mungkin akan bisa menjadi sulit karena tidak ada persyaratan hukum untuk prioritas etis. Kemudian pada proses perencanaan strategis manajemen untuk menentukan risiko, menetapkan standar yang sesuai, dan menguraikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan. Penting untuk mengartikulasikan prioritas dan nilai etika perusahaan sebagai seperangkat parameter atau indikator kinerja yang dapat dinilai secara objektif dan kuantitatif. Karena audit etika merupakan laporan yang terstruktur dengan kuantitatif dan penilaian deskriptif. Tindakan harus dapat diukur dengan indikator kuantitatif, namun terkadang tidak mungkin untuk melampaui deskriptif. Pada titik tertentu, perusahaan harus menunjukkan respon yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah prioritas utama etika. Materi selanjutnya yaitu mengenai kumpulan dan analisis informasi yang relevan, di mana langkah selanjutnya dalam kerangka audit etis adalah mengidentifikasi alat atau metode untuk mengukur kemajuan perusahaan guna meningkat keputusan dan perilaku etis karyawan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk setiap bidang materi pelajaran. Mengukur strategi keberlanjutan perusahaan seringkali bergantung kepada laporan perusahaan sendiri dan data sekunder. Informasi yang dikumpulkan harus membantu menentukan tingkat dasar kepatuhan serta harapan internal dan eksternal perusahaan. Langkah ini juga mengidentifikasi di mana perusahaan telah atau belum memenuhi komitmennya, termasuk yang ditentukan oleh pernyataan misi dan dokumen kebijakan lainnya. Dokumen yang ditinjau dalam proses ini bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain berdasarkan ukuran, jenis industri, dan ruang lingkup auditnya. Kemudian pengukuran objektif adalah pertimbangan utama auditor etika. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah komponen lain dalam keberhasilan pelaksanaan audit etika, karena mereka menghasilkan wawasan yang signifikan.
Untuk organisasi dapat memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan melalui survei standar, wawancara, dan fokus kelompok. Perusahaan dapat mendorong pertukaran pemangku kepentingan dengan mengundang kelompok tertentu untuk berdiskusi. Pertemuan tersebut dapat mencakup tur kantor atau fasilitas atau kunjungan lapangan oleh perwakilan perusahaan ke lokasi di masyarakat. Terlepas dari bagaimana perusahaan mengumpulkan informasi tentang pandangan pemangku kepentingan, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan opini tentang bagaimana perusahaan dirasakan apakah itu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Setelah informasi ini dikumpulkan, perusahaan harus membandingkan persepsi internal dengan yang diidentifikasi dalam penilaian pemangku kepentingan dan meringkas temuannya. Selama fase ini, komite audit harus menarik beberapa kesimpulan tentang informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Kesimpulan ini dapat mencakup penilaian deskriptif atas temuan, seperti biaya dan manfaat program etika perusahaan, kekuatan dan kelemahan kebijakan dan praktis perusahaan, sifat umpan balik dan pemangku kepentingan, dan masalah yang akan dibahas dalam audit di masa yang akan datang. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai verifikasi hasil, akan dijelaskan oleh Putri Nadaleri. Kepada Putri Nadaleri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai verifikasi hasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu perusahaan harus memiliki pihak independen seperti konsultan audit sosial atau etika, kantor akuntan keuangan yang menawarkan jasa audit sosial, atau kelompok minat khusus nirlaba dengan pengalaman audit memverifikasi hasil analisis data. Business for Social Responsibility, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung inisiatif dan pelaporan tanggung jawab sosial, mendefinisikan verifikasi sebagai penilaian independen atas kualitas, akurasi, dan kelengkapan laporan sosial perusahaan. Verifikasi independen memberi perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum ukuran kepastian bahwa perusahaan tak memberikan penilaian atas sistem pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Verifikasi juga memberikan laporan audit kredibilitas dan objektivitas. Verifikasi hasil audit harus melibatkan prosedur standar yang mengontrol keandalan dan validitas informasi. Auditor etika dapat mengamati prosedur perusahaan untuk menangani perselisihan etika untuk memverifikasi pernyataan yang dibuat dalam laporan. Sama seperti auditor keuangan, mengikuti dokumen pendukung ke laporan keuangan untuk menguji kelengkapan mereka. Auditor atau verifikator etika memeriksa keluhan karyawan tentang masalah etika untuk memeriksa apakah pelaporan keluhan tersebut sudah lengkap. Auditor juga bisa menggunakan prosedur analitis dengan memeriksa hubungan yang masuk akal seperti rasio pengertian karyawan tahun sebelumnya atau tingkat pergantian rata-rata yang biasa dilaporkan dalam industri. Dengan izin perusahaan pelapor, auditor dapat menghubungi penasihat hukum perusahaan untuk menanyakan tentang proses pengadilan yang tertunda yang dapat menjelaskan masalah etika dan hukum yang saat ini dihadapi perusahaan. Next, Bel. Next, Bel. Langkah selanjutnya yaitu laporkan temuan. Langkah terakhir dalam kerangka ini adalah menerbitkan laporan audit etika. Ini melibatkan pelaporan temuan audit melalui laporan formal kepada Dewan Direksi dan Eksekutif Puncak dan jika disetujui kepada pemangku kepentingan eksternal. Meskipun beberapa perusahaan memilih untuk tidak mempublikasikan hasil audit mereka kepada publik, lebih banyak perusahaan memilih untuk membuat laporan mereka tersedia bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative and Accountability, laporan harus menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit, metode yang digunakan dalam proses audit, peran auditor, pedoman audit yang diikuti oleh auditor, dan pedoman pelaporan apapun yang diikuti oleh perusahaan. Next, Bel. Next, Bel. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi audit etika. Audit etika harus dilakukan secara teratur daripada sebagai tanggapan atas masalah atau pertanyaan tentang prioritas dan perilaku perusahaan. Audit etika bukanlah proses kontrol untuk digunakan selama krisis, meskipun dapat menunjukkan area masalah potensial dan menghasilkan solusi dalam situasi krisis.
Seperti disebutkan sebelumnya, audit mungkin komprehensif dan mencakup semua bidang etika dan tanggung jawab sosial dari suatu bisnis atau dapat spesifik dan fokus pada satu atau dua bidang. Mengaudit kinerja etis dapat menghasilkan banyak manfaat. Audit etika memberikan penilaian kinerja etika perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai-nilai inti, kebijakan etika, praktik operasional internal, sistem manajemen, dan yang paling penting, harapan pemangku kepentingan utama. Dengan demikian, laporan audit etika dan sosial adalah alat manajemen yang berguna untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan menentukan dampaknya dan memfasilitasi perbaikan penting. Penilaian ini dapat digunakan untuk merealokasi sumber daya dan kegiatan serta fokus pada peluang baru. Proses audit juga dapat membantu perusahaan memenuhi pernyataan misi mereka dengan cara yang meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko. Lebih khusus lagi, perusahaan dapat mencari perbaikan terus-menerus dalam praktik ketenaga kerjaannya, hubungan pelanggan dan masyarakatnya, dan kesehatan etis dari pabrik bisnis umumnya. Audit dapat menunjukkan area di mana peningkatan praktik operasi dapat meningkatkan laba bottom line dan hubungan pemangku kepentingan. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Nandaleri. Mungkin sekian yang dapat dari kelompok 1. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan mengenai mengelola dan mengendalikan program etika dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.